Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Alul Furkon di acara ngobrol bareng Alul. Saatnya wong awam takon-takon. Ya, pada kesempatan kali ini teman-teman yang ada di rumah maupun yang di studio, ya, sekarang saya bersama seorang guru yang luar biasa ya. Beliau di bagian BK. Betul, Mas. Ya Ini betul, beliau namanya Bapak Ajis. betul. Ajis apa namanya, Pak? Aziz Muhammad Fauzi kalau Oh, guru, kalau guru. ya kalau di stand up komedian Aziz Jasjus. Oh iya, saya lupa mengingatkan teman-teman bahwa beliau selain guru juga seorang stand up komedian yang sangat lucu pada zamannya. Karena sekarang masih diragukan Iya, kelucuannya. iya. Sudah lama ya Pak yang nggak berstand up komedi? Sudah lama, 1,5 tahun berarti. Oh, Iya. setengah tahun. Emang kesehariannya apa ya? Emang khusus untuk menghukum anak-anak yang bandel aja apa gimana Pak? Nah, ini mau langsung Ah, dijelaskan boleh ini. ya, Ah, BK ya. itu seperti apa tugasnya? Jadi BK kan sebenarnya BK itu bukan fungsinya hanya untuk menghukum, Mas. Oh iya betul, terus? Jadi BK itu untuk mengembangkan siswa juga. Hmm. Kebanyakan di masyarakat umum itu BK sebagai polisi sekolah. Oh iya. Iya. Padahal satu tugas BK itu mengembangkan potensi Hmm. siswa, mengembangkan potensi siswa, terus bakat minat siswa, kita tahu minat siswa. Nah, kita petakan. Hmm. Misalnya anak seneng ke olahraga, ya dipetakan ke Hmm. olahraga biar berkembang Hmm. gitu. Nah, kebanyakan di masyarakat karena kita seringnya home Hmm. visit itu kayak anak yang bermasalah, kita Hmm. ke rumah orang tua siswa Hmm. untuk tahu ada apa, masalah apa Hmm. gitu. Jadi kebanyakan ya taunya cuma untuk menghukum gitu, Hmm. Mas, padahal tidak sebatas itu saja gitu. Lebih spesifiknya memang sangat luas ya tugas Iya, daripada BK. betul. Selain tugas yang tadi sudah dijelaskan, tentunya tadi mengatasi siswa yang bermasalah ya. Betul. Dari Pak Haji sendiri, seberapa tertantangnya sih menjadi seorang guru BK gitu? Nah, karena setiap manusia itu unik, jadi Wih. setiap saya menangani siswa itu pasti beda-beda Hmm. treatmentnya, Hmm. caranya. Ada yang sekali kita ngobrol langsung bisa teratasi, ada harus beberapa kali baru dia bisa ngobrol, Hmm. ada yang seperti itu. Bahkan ada juga anak-anak yang sudah mulai trauma, ada juga. Jadi banyaklah tantangan-tantangan di BK, cuman ya tergantung mood siswa juga bisa, Hmm. tergantung dari misalnya kan dari BK itu kita ketemu hanya di sekolahannya, Mas, ya. Ya. Jadi kita nggak tahu problemnya yang dibawa ke sekolahan dari rumah itu apa aja. Hmm. Nah, caranya ya nanti kita ngobrol lagi, nggak sekali sekali kita ngobrol langsung Hmm. ketemu Ya. gitu. Seperti itu, tantangannya banyak sebenarnya. Intinya kalau membahas permasalahan siswa itu yang penting pintunya sudah terbuka. Nah, Hmm. nanti kita bisa ibaratnya bertamu, bisa apa aja bisa Betul. gitu. Berarti kan antara Pak Aji sebagai guru harus mempunyai pendekatan terhadap Betul. muridnya. Iya, Em, benar. Memang sebeda apa ataupun ada kesamaan tentang pendekatan terhadap siswa sama pacar? Mungkin pernah ya Pak Ajis kan sekarang udah Iya, nikah, pada betul. waktu mendekati istrinya seperti apa Mm-mm. sih? Apa ada beda treatmentnya? Ya tentu beda, Mas. Jadi ya kembali lagi tadi, setiap manusia itu unik. Oh, iya Ya, betul, setiap manusia itu unik. betul. Bahkan anak yang kembar pun kita treatmentnya bisa beda kok. Ya, Nice, nice. gitu. Jadi ya tergantung kita awalnya pendekatannya gimana, kita analisis anaknya itu seperti apa, cara kita untuk treatment ya saat kita ngobrol. Bukan berarti ini ketemu anak ini langsung oh caranya gini, enggak bisa, bukan dukun BK itu. Betul. Ya, dari sudut pandang masyarakat juga BK kan tadi sudah dijelaskan kayaknya mengatasi tentang masalah saja ya Iya, kan. betul. Terus dari segi siswanya sendiri nih Pak Ajis, Mm-mm. apakah ada pola pikirnya sama itu misalkan, aduh takut gitu karena sering yang menghukum
Ya, di sisi lain kan yang sering menghukum BK Iya, dong, Mas. betul. Berarti kan ada terdoktrin nih pikiran Betul. siswa-siswinya, aduh takutnya ada guru BK. Sering nggak digituin? Ya, pertama saya masuk ke sekolahan ya mungkin pandangan BK masih seperti itu, cuman saya rubah karena mungkin basic saya juga belajar stand up, jadi bagaimana saya cara untuk bicara, untuk ngobrol sama anak-anak. Intinya adalah kalau saat mereka ngobrol, pengen ngobrol ya posisikan kita sebagai teman mereka gitu. Nah, ketika memang menghukum ya itu emang mereka salah dan Hmm. bukan sekedar menghukum. Guru BK itu wajib untuk memberitahu bahwa mereka itu salahnya di mana, harus harus tahu salah apa enggak gitu. Nah, Ah, terus kalau udah tahu salahnya di mana, gimana cara memperbaikinya. Nah, terus kalau sudah tahu baru nanti dikasih nasihat penguatan seperti itu. luar biasa ini treatmentnya sudah tadi yang sudah dijelaskan pintunya sudah terbuka. Berarti ibaratnya siswa itu udah tahu, oh, Pak Aji itu wah ini kuncinya di sini nih. Nah, Setiap iya. anak ini nih. Wah, ini Betul. kelemahannya di sini biar dia cerita nih ya. Iya. Luar biasa. Apakah dengan Pak Aji sebagai komedian itu atau stand up komedian ada pengaruh atau eh, berpengaruh kepada guru BK sendiri atau membantu dalam artian? Ya, tentunya membantu karena pendekatan pasti bisa mempermudah gitu. Saat misalnya anak sudah takut duluan, gimana caranya kita mau tahu informasi dari mereka. Toh Iya. mau ngobrol aja udah takut. Nah, caranya ya kita dekati dulu, berperan sebagai Betul. teman mereka Betul. gitu. Berarti pas lagi ada yang bermasalah, Pak Haji stand up dulu gitu enggak? Ya enggak dong, enggak. Kirain open mic langsung. Enggak. Iya. Atau mungkin ada sorry, ada siswa-siswi Pak Ajis yang mengetahui Pak Ajis itu profesinya komedian juga, stand up komedian juga. Itu artinya kan ketika Pak Ajis yang marah-marah gitu kan, mereka tahu ada nggak yang siswa-siswi yang ketika dimarahin malah ketawa karena tahu basicnya komedian. Ya, dulu awal kerja di instansi yang saya kerja itu, nah awal-awal memang mereka tidak tahu kalau saya stand up komedian, dan saat saya marah ya mereka takut, bahkan melihat badan saya pun udah takut duluan. Nah, saat tahu identitas saya sebenarnya, terus bahkan tahu Instagram saya Woi. namanya Ajis Jus, ya sudah mereka bahkan malah ingin tahu gimana sebenarnya Pak Ajis gimana. Nah, akhirnya ya sudah, karena sudah terlanjur sebenarnya nggak apa-apa, jadi memudahkan saya bisa dekat sama Iya. anak-anak seperti itu. Luar biasa sekali. Selain itu ada pengalaman tersendiri ya, Pak, Pengalaman terkait guru BK? oh ya banyak. Jadi anak-anak ini unik-unik kalau di instansi saya, bahkan ada yang gemulai-gemulai gitu, sehingga kemarin saat ada lomba stand up ya saya orbitkan. Woi. Ya, itu alhamdulillah juara satu anak tersebut. Juara satu Iya, di mana? di tingkat apa namanya KKM namanya. Oh, itu luar biasa ya, murid Anda bisa juara satu ya. Sedangkan Anda itu juara dua, itu pun kalau saya nggak ikut ya. Luar biasa, apresiasi. Iya. Nah, kalau untuk penanganannya Mas, Iya. memang dalam BK itu ya kalau dijelaskan akan lama mungkin, cuman intinya adalah kalau memang guru BK yang lain bingung cara bagaimana mendekati siswa, cara supaya anak tidak takut, ya boleh menghukum, kasih hukuman boleh, tapi setelah hukuman selesai kasih apresiasi. Jadi terima kasih, kalau perlu dikasih es teh ya dibelikan gitu. Jadi tetap dekat sama anak-anak, walaupun anak-anak saya hukum kebanyakan anak-anak nggak ada yang dendam seperti itu. Ya misalnya suruh bersihin WC, karena sudah membersihkan WC mungkin mereka capek, akhirnya saya kasih es. Nah, dari situ mereka akhirnya dekat. Oh, apakah
nama Ajis Jasus juga terinspirasi dari itu. Nah, iya, Suka betul. ngasih es Jasus. Enggak juga ya. Enggak. Ngapain sih Instagram Jasus? Oh, kenapa sih Mas? Kenapa sih Pak? Itu Ajis Ya, Jasus berasal dari apa? karena banyak orang yang bilang kalau saya itu manisnya nggak hilang-hilang Wih, kayak just jus walaupun pemanis buatan. berarti manisnya dibuat ya. Selain itu sendiri Pak, mungkin ada murid panjenengan yang nonton podcast ini. Apa nih harapannya atau apa nih yang mau dikatain? Dikatain. Dikatakan kan biasanya gitu, ada yang lucu ada yang nyapu gitu. Makanya disengaja dikatain. Oh, iya, iya. Apa yang Pak Ajis mau ngatakan atau yang mau menyampaikan apa kepada Iya. murid yang nonton? Ya untuk murid-murid sebenarnya apa ya, saya harapan kedepannya sih pengennya anak-anak tidak ada banyak kasus seperti Mas, karena jujur pusing kalau banyak kasus. Terus ya tolong jangan sampai kalau memang dari rumah berangkat ya sampai sekolahan, jangan sampai bolos, kan banyak Ya. anak-anak bolos. Bahkan anak-anak sekarang itu terlebih di instansi saya kasusnya itu banyak yang naik motor. Awalnya sekolahan tegas tidak boleh membawa motor sampai orang tua dipanggil. Nah, ternyata kasus sebenarnya itu adalah rata-rata di instansi saya itu murid-muridnya anak dari petani. Jadi setiap pagi pada ke sawah. Akhirnya nggak ada yang nganter ke sekolahan. Oh gitu. Akhirnya anak-anak yang nggak ada yang nganter terus jauh-jauh akhirnya diperbolehkan lah pakai motor. Nah, padahal dari sekolahan benar-benar nggak boleh pakai motor karena memang satu belum cukup umur, belum punya SIM, terus dua kan bahaya, gitu. Rawan juga untuk ngebolos, kan udah naik motor enak bensinnya banyak, dari sekolahan berangkat malah sampainya malah hayu kan gitu. Semoga kedepannya anak-anak di instansi saya itu bisa sadar bahwa ya mereka dikasih uang, dikasih sangu, jerih payah, keringat orang tua itu untuk sekolah, bukan untuk senang-senang seperti itu. Tuh, lu dengerin murid-murid ya, murid-murid Pak Ajis. Dan untuk closing kali ini mungkin Pak Ajis mau ada jokes nih tentang guru BK. Loh, nggak ada briefing. Ada jokes nih. Lo nggak ada briefing lah. Satu kata. Udah tadi closing statement dari Pak Ajis, ada mau ditambahin Pak? Ya, terus untuk masyarakat sih sebenarnya kalau memang punya mindset BK itu polisi sekolah nggak apa-apa sebenarnya. Yang penting jangan sampai akhirnya nanti kalau misalnya siswanya itu atau anaknya orang tua itu bermasalah di sekolahan, jangan suka menyalahkan sekolahan seperti itu. Di sekolahan itu cuma 12 jam kalau Mas. Enggak ding, 6 jam ya berarti. Ya. Berarti berapa jam ya? Kurang lebih Kurang lebih 6-8 ya? 6 apa 8 itu ya. Tambah istirahat ibaratnya. Ibaratnya setengah hari itu di sekolahan. Kebanyakan kan di rumah. Jadi tidak sepenuhnya tanggung jawab sekolah seperti itu. Betul. Apalagi di sekolahan kan hasil didikan orang tua. Iya. Kita kan nerima siswa kan dari orang tua juga. Betul. Gitu. Ya. Seperti itu Mas. Ya intinya saling apa ngawasi lah anak-anaknya ya. Kalau di sekolahan yang ngawasi guru ya tidak masalah. Kalau di luar mungkin bisa diawasi sama orang tuanya. Betul. Bahkan untuk guru BK juga nggak apa-apa disebut polisi sekolah. Nggak apa-apa. Itu kan sangat membantu ya. Dari contoh aja polisi tidur aja membantu kan. Iya betul. Ya kalau ada polisi tidur kan ngebantu. Nah yang ngebantu adalah DPR tidur. Oke, dari saya cukup sekian perbincangan di podcast ngobrol bareng Alul, saatnya Wong Awam takon. Terima kasih Pak Ajis. Sama-sama.